Sebelumnya aku coba dari beberapa device yang menggunakan Snapdragon 720G. Aku coba di dalam Free Fire Max, gak ada satupun device yang nyaman ya buat kita gunakan main Free Fire Max guys. Kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, welcome back with sleeping. Jadi kali ini aku mau ngasih rekomendasi HP harga 2 jutaan yang masih worth it ya buat kalian gunakan di tahun 2022 ini guys. Yang sebelumnya udah pernah aku coba di dalam Free Fire maupun di Free Fire Max guys. Aku cuman ngejelaskan performa selama pengetesan ya. Dan ini adalah harga 2 jutaan, nggak cuman dari harga baru doang ya. Tapi ada juga beberapa HP yang kalau menurutku yang udah digunakan lebih dari setahun, tapi masih cukup worth it sekali buat kalian gunakan guys. Baik untuk penggunaan harian, pekerjaan maupun game, terutama Free Fire maupun Free Fire Max ya. Dan kenapa aku rekomendasikan HP-HP ini dengan dasar tes Free Fire maupun Free Fire Max? Ya kenapa nggak dengan game lain aja gitu kan? Karena ya kita tahu bersama guys bahwa Free Fire adalah game yang paling burik ya kan kalau menurut kalian semua. Tapi ya yang kita tahu bersama ya, bagi yang memang udah sering nonton video aku di channel ini gitu ya, kalian pasti tahu lah ya kalau soal performa Free Fire ini agak lain guys kalau aku bilang ya. Soalnya ya hanya HP tertentu doang yang bisa ngejalankan Free Fire dengan lancar guys. Berikut adalah 5 HP yang cukup worth it buat kalian gunakan untuk tahun 2022 dengan harga 2 jutaan guys. Ini HP yang sebelumnya cukup parah, tapi sekarang setelah diupdate luar biasa OP yang bisa ngalahin HP harga 1 miliar anjay. Ya ini adalah Redmi Note 10S ya. HP ini launching tahun 2021 pada bulan Mei ya. Kalau aku salah silakan koreksi aku guys. Redmi Note 10S ini memiliki layar Super AMOLED seluas 6,43 inch. HP ini memakai chipset Helio G95 dengan skor AnTuTu yang aku tes menyentuh di angka 330 ribuan guys. Sebelumnya di awal launching masih menggunakan MIUI 1253, aku nyerah coy pakai HP ini. Ya alasannya kalian tahu sendiri lah ya. HP ini kekuatannya parah banget guys. Jangankan untuk perang gitu ya, HP ini bisa jalan lancar doang. Itu udah sesuatu yang sangat membanggakan pada waktu itu ya, ketika waktu awal rilis guys. Apalagi kalau misalnya kalian buat ngelawan musuh. Aduh, ini HP parah banget. Pokoknya waktu aku pertama kali unboxing ketika HP ini rilis guys. Sampai-sampai pada waktu itu aku memang nggak nyarankan ya buat kalian untuk beli HP ini guys. Namun beberapa waktu yang lalu, yang sebelumnya aku upload ya videonya, setelah aku update ke MIUI 1256, HP ini berjalan sangat stabil guys. Gak ada lagi bug MIUI yang parah kayak di video aku yang sebelumnya. Dan mungkin ya karena udah aku aktifin hapus animasi guys. Ya gimana menurut kalian? Pengguna Xiaomi doang nih ya? Coba tinggalkan di komentar kalau memang itu sangat berpengaruh di HP-HP kalian selain di HP Redmi Note 10S ini guys. Dan yang terakhir dari Redmi Note 10S ini kalau menurutku masih cukup worth it ya buat kalian gunakan harian, apalagi buat kerjaan guys. Karena kan RAM dan internalnya itu cukup memadai dan harga bekasnya cuma 2,3 jutaan doang, dan harga baru untuk RAM 6 cuma 2,7 jutaan doang. Kalian udah bisa dapetin Redmi Note 10S ini. Kalian tinggal pilih mau RAM 6 atau RAM 8 tergantung kebutuhan kalian. Udah berumur di atas 1 tahun tapi kekuatannya masih terlalu OP guys. Itu Oppo Reno 4 dan Oppo Reno 4F guys. Tapi ini masuk dalam HP 2 jutaan ya untuk harga bekasnya. Kedua HP ini dirilis pada tahun 2020, dimana itu udah setahunan yang lalu ya. Dan silahkan kalian koreksi kalau aku salah guys. Kedua HP ini memiliki ukuran yang sama aja setelah aku pegang guys. Untuk layar kedua HP ini juga beda ya. Ya Reno 4F itu pakai layar Super AMOLED, sementara untuk Reno 4 itu pakai layar OLED guys. Singkatnya aja ya, untuk Reno 4F itu bagian layar itu lebih baik daripada Reno 4 guys. Tapi untuk dari harga, Reno 4 lebih mahal daripada Reno 4F. Alasannya ada di bagian chipset. Reno 4F menggunakan Helio P95, sementara Reno 4 menggunakan Snapdragon 720G yang sama aja dengan Reno 6 4G yang saat ini beredar guys. Ya sebelumnya aku coba dari beberapa device yang menggunakan Snapdragon 720G. Aku coba di dalam Free Fire Max, gak ada satupun device yang nyaman ya buat kita gunakan main Free Fire Max guys, kecuali Reno 4 ini. Aku pun heran gitu ya, HP ini walaupun Snapdragon 720G tapi aku gunakan di dalam Free Fire Max, HP ini nggak ada ngalamin ngeprem sangat luar biasa lancar sekali ya. Dengan skor AnTuTu cuma 270 ribuan. Tapi ingat guys, AnTuTu cuma skor doang ya, nggak bisa nentukan HP kalian itu bagus atau enggak. Yang jelasnya Reno 4 ini aku set semua ke rata kanan. HP ini masih sangat worth it sekali buat kalian gunakan main Free Fire Max guys. Sementara untuk Reno 4F ya, skor AnTuTu cuma 220 ribu, bahkan masih kalah sama HP-HP kentang yang RAM 4 GB guys. Walaupun HP ini memakai Helio P95, kekuatan dari HP ini nggak bisa
kalian remehin guys. Kalau aku coba di dalam Free Fire ya, HP ini buat ngeheadshotin kepala anak-anak binatang, HP ini kategorinya sangat worth it sekali guys. Yang paling nyaman adalah di bagian ukurannya guys. Ukuran yang compact di tangan, HP ini bikin nyaman kalian gunakan. Namun sayangnya aja ya, dari varian Reno 4 maupun Reno 4F itu keduanya nggak bisa kalian gunakan sambil on mic. Ya di sini ya, ketika aku on mic ini untuk suara stepnya menjadi mono guys. Jadi namun kalau untuk penggunaan harian, menurutku HP ini masih cukup worth it sekali guys. Karena layar dari kedua HP ini udah nggak IPS lagi, ditambah pengecasannya yang nggak terlalu lama. Ya jadi intinya HP ini ya kalau misalnya kalian buat main Free Fire masih cukup worth it. Dan Poco X3 NFC ya. HP ini dijual pada Oktober 2020, dimana waktu kemunculan HP ini menjadi HP goib guys. Karena di mana-mana itu susah sekali ya dicari. Harganya nggak masuk di akal gitu ya. Di toko di up sampai dengan 500 ribuan gitu guys. Dimana nggak gitu ya. Waktu baru rilis HP ini dijual cuma 3,1 juta doang. Dapat varian RAM 6 GB. Kalian udah dikasih HP dengan Snapdragon 732G, dimana itu adalah Snapdragon yang cukup lumayan ya pada waktu perilisan dari HP ini sendiri guys. Dan sekarang kalian udah bisa beli HP Poco X3 ini di angka 2,3 sampai 2,7 jutaan ya. Silahkan koreksi kalau aku salah. Kalian bisa cek harganya di OLX ataupun di Facebook Marketplace ya untuk harga bekas dari Poco X3 NFC ini guys. Yang paling enak digunakan di HP ini adalah di bagian suara yang pertama ya. Ini suaranya sangat stereo sekali guys. Kalian menggunakan HP ini sambil on mic, off mic, itu kalian tetap aja bisa ngebedain suara setiap musuh yang ada di sebelah kiri maupun di sebelah kanan kalian. Dan sambil nge-record layar, HP ini juga tetap berjalan lancar guys. Kalian tahu nggak sih, dari 0% ya untuk ke 100% aku ngecasnya cuma butuh waktu 1 jam lebih dikit gitulah ya. Jadi intinya untuk penggunaan daya dari HP ini masih sangat worth it buat kalian gunakan untuk harian maupun main game paling berat yang ada di dunia ini, yaitu Free Fire Max guys. Mungkin ada di antara kalian yang nonton video ini menggunakan Infinix Note 10 Pro ya. HP ini dirilis pada tahun 2021, tahun lalu nih tepatnya, pada bulan Juni. Nah, HP ini setelah aku coba unboxing dan tes ya, HP ini memiliki performa yang sangat-sangat mengejutkan sekali. Aku bener-bener kaget gitu ya. Nggak nyangka dengan harga yang cukup murah sekali ya pada waktu itu, dengan skor Antutu menyentuh di angka 304 ribuan guys. Dimana HP ini menggunakan chipset Helio G95 dengan racikan terbaik dari Infinix, yaitu XOS guys. Ketika aku mainkan Free Fire dari HP ini, aku langsung ngerasain bahwa HP ini kerasa panas guys. Kalau misalnya kalian menggunakan HP ini buat main Free Fire dalam jangka waktu yang di atas 1 jam, kalian bakal ngerasain sensasi megang batu api neraka versi light guys. Tapi yang aku salutnya ya dari HP ini, walaupun layarnya punya panas seperti batu neraka versi light, HP ini nggak ada ngepremnya sama sekali ketika aku gunakan di dalam Free Fire ya. Dan untuk bagian responsifnya juga sangat-sangat luar biasa, dewa-dewa gaming. Mana kalian cuma ngarahin dikit doang, itu bisa langsung headshotin kepala musuhnya. Dan kalaupun kalian menggunakan HP ini, aku yakin pasti kalian memiliki rasio headshot yang di atas rata-rata player pada umumnya di Free Fire guys. On mic ya, di sini suaranya tetap kedengaran stereo, dan kalau misalnya aku off mic, on mic sama aja. Suaranya tetap kedenger ya kiri kanannya kalau kalian pakai headset nih guys. Tapi kalau misalnya kalian pakai speaker dari HP, itu kurang jelas ya suaranya. Nah, pokoknya intinya bagi teman-teman semua yang mau beli ataupun udah beli ya, pasti paham Lo Pro ini, kalian gunakan yang namanya headset supaya kalian lebih nyaman lagi buat bermain Free Fire-nya guys. Dan sayangnya untuk penggunaan baterai dari HP ini ya kerasa borosnya guys. Aku nggak tahu nih apakah di HP ku doang atau di HP kalian juga, karena waktu aku coba di dalam Free Fire, HP ini bisa berkurang 1%, padahal cuma dimainin 2-3 menit doang guys. Silahkan tinggalkan di komentar apakah HP kalian memiliki keborosan baterai yang sama dengan HP yang pernah aku coba di dalam Free Fire guys. HP ini masih cukup layak ya buat kalian gunakan harian, pekerjaan, karena UI-nya yang cukup baik, nggak terlalu banyak makan RAM dan nggak ada berat-beratnya sama sekali. HP ini kalau menurutku masih cocok lah buat kalian gunakan harian, apalagi pekerjaan kalian guys. HP ini dirilis Juni 2021 ya. Diklaim katanya HP yang memiliki 5G yang paling murah ya. Layar dari HP ini sayangnya masih menggunakan jenis IPS guys. Ketika kalian mainkan di dalam Free Fire, itu panas layarnya langsung kerasa di bagian atasnya guys. Bagian layarnya udah kerasa panas guys ya, dan udah mulai nyakitin. Namun ada yang berbeda dari Realme 8 5G ini guys. HP ini bisa membuat kalian menjadi seorang merah-merah gaming. Karena setelah aku gunakan HP ini, gak nyangka aja gitu ya, Dimensity 700 bisa memiliki spek yang kayak gini bagus gitu. Ya walaupun kita tahu sama-sama lah ya bahwa Realme itu adalah rajanya touch delay, namun entah kenapa di Realme 8 5G ini touch delaynya nggak terlalu berpengaruh banyak ya, bahkan bisa ngebuat kalian tuh menjadi seorang GG gaming guys menggunakan HP ini ya. Dengan harga yang cukup murah sekarang sih guys ya, harga bekasnya di angka 2,5 sampai 2,7 jutaan aja kalian udah bisa dapetin Realme 8 5G ini guys. Menurutku itu masih cukup worth it buat kalian gunakan harian maupun gaming, apalagi HP ini juga udah mendukung jaringan 5G ya. Dan HP ini juga kalian nggak perlu lah setting DPI, nggak perlu coy. HP ini pokoknya ada
kepala musuh, kalian gak usah ngekir coy, kalian arahin dikit aja gitu, arahin dikit, nah itu kepalanya langsung hilang bangsat. Dan untuk penggunaan harian kalau menurutku HP ini masih cukup bisa lah ya, apalagi HP ini udah mendukung sinyal 5G guys, dimana ini bisa kalian gunakan untuk jangka panjang ya. Tapi untuk gaming kalau menurutku Dimensity 700 masih cukup lah ya untuk tahun-tahun saat ini guys. Nah jadi segitu aja ya rekomendasi aku tentang 5 HP harga 2 jutaan guys. Ya sebenarnya masih banyak sih HP-HP lainnya yang harga 2 jutaan yang menurutku masih cukup worth it buat kalian gunakan di tahun-tahun sekarang. Namun ya di sini aku cuma milih dengan spesifikasi yang cukup baik ya, apalagi buat di dalam game paling berat yang pernah diciptakan oleh umat manusia ini ya. Mungkin nanti aku bakalan kasih tahu lagi ke kalian untuk rekomendasi dengan range harga tertentu lainnya, atau mungkin silahkan tinggalkan di komentar kalian punya ide apa buat aku bandingin HP-HP ini guys. Makasih banyak buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai selesai. So see you in the next video.